Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur auto layout yang ada di Figma. Fitur auto layout ini sendiri merupakan salah satu fitur unggulan yang dimiliki oleh Figma karena dengan adanya fitur auto layout ini bisa mempermudah pekerjaan desainer. Nah, untuk fiturnya sendiri bisa dilihat pada gambar di layar itu. Kemudian untuk fungsinya sendiri tuh sebenarnya auto layout ini bisa digunakan untuk membuat frame pada user interface design menjadi lebih dinamis. Nah, contohnya saja itu ketika kita menggunakan auto layout, kita tidak perlu mengubah ukuran frame untuk mengikuti isi teksnya, karena frame-nya nanti akan menyesuaikan isi teks yang kita masukkan gitu. Jadi, misal kita bikin button gitu ya, nanti teks yang ada di dalam button itu uh, apa ya, shape-nya itu menyesuaikan gitu sama panjang teksnya gitu. Jadi kita nggak perlu mengatur-ngatur lagi frame-nya gitu. Nah, jadi dengan adanya auto layout ini tuh memungkinkan untuk kita bisa membuat sebuah komponen desain yang responsif seperti itu. Nah, untuk manfaatnya sendiri, auto layout itu yang pertama bisa digunakan untuk membuat tombol yang bisa diperbesar atau diperkecil saat mengedit label teks. Kemudian bisa digunakan untuk membuat daftar yang bisa beradaptasi saat item ditambahkan, atau mungkin item itu dihapus atau disembunyikan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga sendiri yaitu bisa digunakan untuk menggabungkan bingkai auto layout dalam membuat sebuah antarmuka secara lengkap gitu. Semisal kayak kita mau bikin halaman navigasi atau halaman yang responsif. Nah, untuk shortcut auto layout sendiri tuh yang pertama di sini ada. Kalau untuk Windows, ada Shift plus A itu gunanya untuk add auto layout, kemudian Shift plus Alt plus A untuk turn auto layout, dan ada Control plus Shift plus G, dan yang terakhir juga ada shortcut untuk duplikat item layout itu sendiri, auto layout itu sendiri. Nah, ini untuk contohnya bisa dilihat di video ini. Jadi untuk fitur auto layout itu bisa digunakan untuk kita kayak menambahkan elemen dalam sebuah frame gitu. Jadi nantinya itu kayak bentuk framenya itu bakal menyesuaikan sama isi dari kontennya gitu. Jadi kita nggak perlu kayak geser ke bawah, ke atas, ke samping, memperlebar atau mempersempit gitu. Nah, mungkin kita langsung aja kayak ke demonya aja ya. Oke, jadi di sini kita lanjut aja langsung ke demo fitur auto layout-nya. Di sini kita bakal mencoba untuk bikin button kayak gini yang bisa apa ya, frame-nya tuh bisa menyesuaikan isi kontennya gitu. Misal kita kasih tulisan, ini kan masih pendek ya, coba kita tambahin button menu satu. Nah, ini frame-nya tuh udah menyesuaikan isi kontennya ya gitu. Nah, kalau misal kita tuh mau itu kita bisa pakai yang ini horizontal layout. Jadi nanti tuh dia bakal memperlebar ke apa ya, horizontal gitu. Terus kalau misal kita pengen ke vertikal, kita juga bisa. Coba kita bikin spasi button menu luar. Nah, ini juga udah menyesuaikan ya si kontennya gitu. Nah, caranya gimana sih buat bikin kayak gini tuh? Caranya tuh simple aja. Pertama kita kayak siapkan tulisan button. Nah, setelah itu kita aktifkan fitur auto layout-nya dengan cara menggunakan shortcut Shift plus A. Nah, ini udah aktif auto layout-nya gitu. Terus kita kasih warna frame-nya warna biru. Warna biru. Ini kita hapus dulu. Terus kita kasih ini corner dulu. Nah, ini udah jadi nih. Kita coba ya. Button menu satu. Kalau kita mau ke bawah, misalnya ini, ya, menyesuaikan. Udah jadi buttonnya gitu. Nah, lanjut. Kita pakai eh, mengambil contoh untuk membuat beberapa button itu nantinya bisa apa ya, menyesuaikan sama frame-nya. Jadi kayak tempatnya tuh dia tuh responsif gitu. Ketika kita mempersempit, memperlebar, dia tuh bakal ikut gitu. Jadi dia tuh
bakal menyesuaikan frame-nya gitu. Nah, gimana sih cara bikin kayak gini? Yang pertama itu kita coba ini aja kopas dari sini. Button yang tadi udah kita buat, nggak apa-apa, kopas dari situ. Nih, satu, kita kopas lagi. Dua, kita kopas lagi. Tiga, kita kasih warna di sini warna ungu. Kemudian di sini warna hijau. Nah, setelah itu kita grouping gini, kayak gini. Bukan di grouping sih, kayak di seleksi gitu. Kita kita aktifkan pas kita udah seleksi frame 9, 10, sama 11, kita aktifkan auto layout-nya, Shift A. Kalau udah, nih kita kasih frame warna putih. Ini udah warna putih. Nah, supaya dia itu ada space, kita bisa nih ngatur space-nya gitu, supaya ada jarak. Misal di sini 11, 8 gitu. Di sini juga. Nah, itu tuh caranya kalau di situ juga bisa, di sini juga bisa. Sini. Lalu, terus taruh tengah juga bisa. Atau biasanya aku pakainya gini aja biar mudah. Kita taruh tengah aja supaya, nah kayak gini. Ini bisa kita sesuaiin kayak gini, dia atur sendiri sesuai kebutuhan gitu. Ini tadi 8 harusnya. Nah, udah bisa ngatur lewat penggaris ini, bisa lewat sini. Bebas. Sorry, bentar, ada kendala gitu. Nah, kalau yang ini, itu tuh space antar buttonnya. Dari button 1, 2, 3 itu, kalau misal kita mau ngasih space di sini. Nah, kalau yang ini itu untuk paddingnya. Jadi, paddingnya tuh 8. Sini sama sini. Nah, kita coba dulu apakah udah sesuai sama yang ini. Nah, kayak gini teman-teman. Tapi, ininya belum menyesuaikan. Nah, ini kan menyesuaikan nih. Sorry, sorry. Tuh, ini misalnya. Kalau yang ini belum, masih yang ini belum. Caranya itu kita klik advance, terus spacing mode-nya itu kita space bed. Jadi nanti itu dia bisa rata gitu ininya, space-nya. Terus nanti ketika kita geser-geser, dia itu bisa menyesuaikan ukuran frame kita. Itu salah satu penggunaan auto layout. Nah, auto layout ini juga biasanya sering dipakai sama desainer buat bikin navigasi bar. Contohnya, aku bakal bikin kayak gini. Nah, di sini kita bakal coba buat apa ya, kayak bikin kayak gini. Oke. Yang pertama itu kita perlu bikin tulisan huruf kreator, kemudian ini ada akun, kemudian ada produk dan ada
Kita. Ini coba kita langsung auto layout. Ini juga auto layout. Terus kita bikin button buat login sama buat daftar. Ini kita bikin auto layout. Ini juga kita kasih warna. Ini warna biru. Salah. Ini kita kasih warna. Hilang tulisannya. Oh, warna. Nah, kita samakan. Kita kasih warna 10 misal. Ini juga sama. Warnanya putih. Udah putih. Udah. Nah, terus yang ini juga kita auto. Sorry. Nah, oke. Ini kita taruh tombolnya di sini. Kita bikin auto layout. Terus kita kasih warna biru sama. Nah, di sini kita coba perbesar ininya. Oh, kita taruh tadi. Coba kita perbesar. Kemudian di sini kita aktifin specific auto. Kita kasih padding 20. Terus kita coba bikin frame baru dari desktop. Nah, kita coba masukin di sini. Nah, terus supaya nanti dia bisa geser-geser, jangan lupa kita bikin constraint-nya itu left sama right. Nah, kita kan tadi mau bikin tampilan apa ya, navigasi bar yang responsif kayak gini. Nah, coba kita lihat apakah sudah menyesuaikan. Nah, ini udah nih. Nah, jadi untuk fungsi auto layout itu sendiri itu sangat mempermudah desainer itu untuk apa ya, meletakkan konten-konten atau aset-aset yang dimiliki dalam sebuah satuan frame gitu, dan nantinya bisa berbentuk sebagai desain yang responsif ketika mereka diperlebar, dipersempit, atau ditambahkan isi-isi konten di dalamnya, itu tuh nanti frame-nya tuh bisa menyesuaikan gitu. Nah, contohnya aja itu ini udah kayak yang udah kita buat tadi, ada button, terus yang terakhir ini ada navigasi bar gitu. Nah, untuk penjelasan tentang fitur auto layout mungkin cukup sekian. Terima kasih banyak.